Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Capricorn 1 sampai 15 Oktober 2022. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, teman-teman tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini. Ini sekitar 50-90% saja mungkin ya keresonatannya. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini Leontin. Ini udah diisi dengan spiritual dan supernatural ya. Dan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ini harganya 200.000 dan manfaatnya sama dengan gelang. Ini juga ada cincin seperti ini, seperti ini juga ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini buat perempuan. Dan ini saya udah diisi ya. Ini bisa kirim ke luar negeri. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, disenangi oleh banyak orang, membersihkan aura negatif, dan juga untuk penjagaan juga. Dan ini insya Allah akan bermanfaat karena energinya juga udah lumayan ya, udah lumayan bagus. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml, ini harganya 85.000. Ini 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang ya. Dan ini madu karoma, ini saya khususkan untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif di dalam tubuh kalian, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan atau rezeki. Dan ini benar-benar produk tetap saya karena udah banyak yang makainya, itu kalau udah habis beli lagi gitu sama gitu. Jadi benar-benar ada terus ya stoknya. Kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya punya anak berapa, nikahnya berapa kali, naik turunnya kehidupan, masa tuanya kehidupannya itu seperti apa. Itu biayanya sekitar 100.000 ya. Kehidupan zodiak Capricorn 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang semakin fokus atau disarankan untuk semakin fokus dalam hal pekerjaan, usaha, karir, ataupun apapun yang lagi kalian perjuangkan saat ini atau lagi hadapi saat ini. Karena sepertinya banyak dari kalian yang memang pelan tapi pasti akan banyak diberikan tanggung jawab, entah oleh atasan, entah oleh orang-orang yang memang istilahnya mempercayai kemampuan kalian, atau mungkin di bidang pekerjaan, usaha, karir, atau apapun itu, seperti ada pengembangan. Pelan tapi pasti rezeki kalian tuh mulai berkumpul, mulai terkumpul, sehingga apa yang kalian inginkan itu pelan tapi pasti mulai kesampaian, atau bahkan bisa membeli apa yang kalian harapkan. Dan di sini memang teman-teman, banyak dari kalian kemarin-kemarin banyak mendapatkan ujian, atau seperti apa ya, seperti banyak orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang baik, yang selalu ingin melihat kalian itu susah, ingin melihat kalian itu tidak maju, ingin menjatuhkan kalian, bahkan mencemarkan nama baik kalian. Tapi kalian bisa melewati semua itu, sehingga hadiah dari Tuhan ini bisa kedudukan yang baik. Bisa juga kalian tuh punya kehidupan yang semakin pondasinya kuat secara ekonomi ataupun keuangan, atau ada pekerjaan atau kehidupan yang semakin sukses atau mulai mapan, sehingga tidak mudah digoyah lagi. Dan mental kalian juga semakin kuat, semakin tenang, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga, dan itu membuat mental kalian tuh seperti kuat, tidak mudah digoyah orang, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah jatuh ketika kalian mendapatkan kesusahan. Dalam arti ketika kalian jatuh bangunnya kehidupan ini, kalian mau bangkit lagi, mau bangkit lagi. Dan beberapa dari kalian ini disarankan untuk fokus, karena mungkin
Beberapa dari kalian adalah seorang pemimpin atau mendapatkan jabatan tertentu atau ada promosi jabatan yang benar-benar istilah membutuhkan tanggung jawab yang besar, pengayoman yang baik, dan kerja keras yang luar biasa, pemikiran yang kuat, dan jangan mudah tergoyak atau terprovokasi dengan hal apapun. Karena di sini di lingkungan kalian, di ruang lingkup pekerjaan kalian, lingkungan kalian, banyak orang-orang yang tidak suka melihat kalian sukses, ingin mencapai apapun ya dengan keinginan mereka itu, dengan mencurangi orang lain atau ingin mengambil istilahnya apapun yang kalian miliki dengan cara yang kurang baik. Bisa juga seperti itu, dalam arti kurang persaingannya tuh kurang positif, atau ada aja orang yang ingin mengincar kedudukanmu, pekerjaanmu, usahamu, mungkin ada yang seperti itu. Dan di sini memang ada magic yang memang berterbangan ya, tetapi ini ada yang terpengaruh, ada juga yang memang tidak. Ada juga yang mungkin dulu terpengaruh sekarang udah enggak, tapi saat ini ada juga yang agak terpengaruh sedikit, tapi kedepannya mungkin kalau kalian kuat secara mental, banyak berdoa dan keyakinannya semakin kuat kepada Tuhan, mungkin itu tidak akan terpengaruh apapun ya, seperti itu. Yang penting kalian fokus, jangan mudah pikirannya itu. Kalau misalnya kalian itu udah ngerasa lelah, letih, istirahat aja dulu, jangan terus dipaksakan, karena itu energinya akan turun, dan ketika energi kita turun, hal-hal yang tidak baik ini mudah sekali untuk masuk, seperti itu ya teman-teman. Atau jangan sampai kalian memutuskan sesuatu itu dalam keadaan yang lelah, atau misalnya masih keadaan pikiran pusing. Tenangkan dulu, istirahat dulu, baru memutuskan apapun yang berkesinambungan dengan pekerjaan, usaha, kedudukan, atau hal apapun itu. Jangan ceroboh, karena takutnya itu dimanfaatkan oleh orang lain ya, seperti itu. Kita ngebahas keuangannya. Sepertinya banyak dari kalian yang mempunyai cerminan diri, dalam arti gini teman-teman, kalau kalian orang yang tulus, orang yang banyak melakukan hal-hal yang positif, orang yang terus bekerja keras dan tanpa mengenal putus asa, dan istilah ulet, tidak pantang menyerah ya, dan orangnya tuh pantang menyerah, bukan tidak pantang menyerah, pantang menyerah. Ini sepertinya kalian mempunyai jiwa yang seimbang. Keseimbangan jiwamu akan membuat kalian bisa berkembang dan bisa bersaing, bisa menunjukkan kemampuanmu dengan dengan orang lain. Dengan berbagai karakter, berbagai kemampuan mereka, kalian tidak takut. Kalian bisa menunjukkan kemampuanmu, bisa bersaing dengan sehat, sehingga berkah rezeki datang kepadamu. Begitu ya teman-teman. Dan mungkin apapun yang kalian lakukan, prestasimu, keseimbangan jiwamu, pengembangan dirimu, mungkin kalian dulu bukan siapa-siapa, sekarang jadi seseorang yang berarti, orang-orang yang tidak bisa dianggap remeh lagi, orang-orang yang bisa menunjukkan kemampuan, bahkan ekonominya juga semakin baik. Orang bercermin darimu atau mencontoh kamu, dan sepertinya memang oh itu ya, ternyata begini ya kalau orang-orang sabar, orang-orang mau berjuang, orang-orang yang istilahnya urat ini pada akhirnya menemukan kebahagiaan. Jadi ada sesuatu yang memang dijadikan contoh darimu, jadi figur untuk orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kalian orang-orang yang toksik, banyak menyakiti orang, banyak memberikan hal-hal yang negatif kepada orang lain, sepertinya hati-hati saja, karena banyak hal yang akan terjadi kepadamu, seperti kekurangan rezeki, apapun yang kalian lakukan itu sia-sia, dan kalian itu seperti merasakan kehampaan, kekosongan jiwa. Itu kan luar biasa ya, kalau kita sebagai manusia punya kekosongan jiwa, jangankan lama. Saya sih merasa ya, seminggu aja perasaan hampa gitu, aduh nggak enak banget, nggak nikmat banget hidup. Kalaupun kita makan enak ya, hidup tidak kekurangan uang misalnya gitu ya, tapi kalau kita pikirannya hampa, nikmatnya di mana? Ya kan, beda dengan kita kalau misalnya kita di hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan itu pasti diimbangi dari rasa syukur, pusatnya karena kita cinta sama Tuhan, kita taat sama yang kuasa ya, kita sama yang menciptakan kita, dan kita istilahnya makan sama sambal sama lalaban aja enak karena nikmat, karena kita dikasih nikmat. Itulah manusia. Jadi kadang-kadang kita memang uang itu memang kita segalanya membutuhkan uang, tapi memang benar uang tidak bisa menjamin kebahagiaan kita, karena ada saatnya kita tanpa uang banyak pun merasakan kebahagiaan.
seperti itu ya. Jadi ini harus ada keseimbangan teman-teman, ada keseimbangan dalam arti kita keseimbangannya mencari uangnya rajin, ibadahnya juga rajin ya, seperti karena kita hidup juga butuh uang ya gitu, dan kita juga butuh kebahagiaan yang memang sumbernya dari batin kita, agar kebahagiaannya tuh indah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di posisi yang kurang baik saat ini, saya tidak mengintimidasi atau tidak menghakimi, karena kita sebagai manusia pernah berproses, termasuk saya. Kita besar ataupun kecil, semua orang punya kesalahan, tetapi sebaik-baiknya manusia ketika kita punya kesalahan mau memperbaiki ke arah yang lebih baik dan lebih positif lagi. Itu ya teman-teman, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya gitu. Kalau teman-teman dalam posisi yang saat ini di jalan yang kurang baik, coba balik arah ke hal yang positif, karena hal positif akan membawa berkah untuk hidup teman-teman, dan siapa tahu dengan itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya, entah rezeki, entah batin, entah hal apapun akan datang kepada teman-teman ya, seperti itu. Kita ngebahas asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu. Nah, mungkin banyak dari kalian yang punya rezeki ya, rezekinya lagi berlimpah, kebahagiaannya lagi banyak hal yang bisa kalian syukuri ya. Ada rezeki yang datang tidak terduga, atau kebahagiaan keharmonisan rumah tangganya juga semakin terjaga, semakin tenang, semakin bisa saling mensyukuri, saling mendukung, saling menginspirasi ya, dan jangan lupa saling istilahnya memberikan hal-hal yang positif atau saling mengingatkan gitu. Dan di sini jangan lupa untuk bersyukur ya, jangan lupa untuk bersyukur. Kalau kalian selama ini mungkin bersyukurnya masih kurang, dibesarkan lagi syukurnya ya. Kalau kalian mungkin saat ini lagi banyak rezeki, jangan lupa kepada orang-orang yang selama ini sayang sama kita, orang-orang yang selalu mendoakan kita, misalnya orang tua, keluarga ya, dan orang-orang yang memang mungkin tidak seberuntung dengan kita, diberikanlah rezeki kalau kita berlimpah, karena insya Allah dengan itu kita menjadi berkah hidupnya. Berkah itu tidak selamanya harus kaya raya ya teman-teman, apalagi kalau kaya raya dan berkah itu lebih bagus lagi, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Tapi kalau kita memang dikasihnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi berkah itu juga harus disyukuri banget, karena itulah hidup yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Hidup kita berkah, rezeki kita berkah, besar kecilnya pasti bermanfaat buat kita, keturunan-keturunan kita, dan juga kepada orang lain. Seperti itu ya. Dan ini kalian jangan lupa untuk bersyukur, dan jangan melupakan orang-orang yang benar-benar istilah tulus menyayangi kalian ya, seperti itu. Keluarga, orang tua ya, atau siapapun yang memang benar-benar tulus menyayangi kalian atau mendukung kalian. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan orang-orang yang udah tidak ada, karena di sini sepertinya ada orang-orang yang udah tiada, ingin sekali didoakan olehmu gitu ya. Mungkin ada leluhur kita, kakek nenek ya, buyut, kalau orang Sunda buyut ya, buyut, kakek nenek, orang tua kita yang udah nggak ada di dunia ini, mungkin gitu. Jangan lupa untuk didoakan. Itu aja ya teman-teman. Kita ngebahas yang single. Kalian jangan terlalu boros secara keuangan. Kalau kalian lagi banyak rezeki, banyak kemudahan, banyak anugerah yang Tuhan berikan lewat rezeki, lewat karir, lewat apapun, sehingga membuahkan keberkahan rezeki yang berlimpah, jangan lupa untuk menabung. Jangan lupa untuk memakai keuangan itu dengan bijaksana, karena suatu saat nanti mungkin saja kalian akan sangat membutuhkan ya. Jadi saat kalian butuh benar-benar yang memang penting untuk kehidupan kalian, karir kalian, atau usaha kalian, kalian bisa punya jadi ada tabungan lah buat kalian, istilahnya mencukupi kebutuhanmu. Tapi kalau kalian terlalu boros, banyak membeli apa yang tidak perlu kalian beli, tidak terlalu penting ya, itu takutnya nanti akan menguras keuanganmu. Jadi keuanganmu bocor gitu ya, seperti jangan ya teman-teman. Dan secara asmara sepertinya kalian ini jangan terlalu boros, walaupun kepada orang yang kalian cintai.
Misalnya mereka minta ini, minta itu, terus minta sama kalian, jangan. Walaupun kalian cinta, kalian tetap harus punya logika yang sehat. Kalau membantu boleh, tapi kalau terus-terusan mencukupi itu tidak sehat namanya ya. Karena hubungan itu bukan cuma diminta atau memberi atau mencukupi, tapi saling memberi dan saling ya saling memberi dan saling menerimanya, ada keseimbangan seperti itu. Dan itu kita juga harus lihat memberinya untuk apa dulu gitu. Kalau kira-kira yang kurang penting ya janganlah gitu ya teman-teman, seperti itu. Nanti takutnya malah dimanfaatkan, sehingga ketika kalian istilahnya kehilangan semuanya, dia pergi begitu saja, kalian benar-benar sangat sedih karena apa yang kalian punya udah nggak ada, kalian juga ditinggalkan. Kan itu sangat menyedihkan ya pastinya. Walaupun di saat kita masih keuangannya lagi banyak, kalau kalian udah terlalu banyak berkorban dan dia setelah itu meninggalkan demi orang lain atau hal apapun itu, pasti kalian akan sedih. Jadi ada tetengahnya, kalau kata orang sana mah ada tetengahnya, harus ada keseimbangannya ya begitu. Sayang boleh, cinta boleh, logika jalan. Oke ya, kita ngebahas yang single parent, laki-laki. Kalian mungkin banyak rokok, banyak ngopi, jangan banyak begadang atau gila kerja, itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Harus diimbangi dengan olahraga. Karena di sini saya melihat kalian udah mulai sesak napas, sering sakit-sakitan, udah mulai imunnya itu mulai turun ya, daya tahan tubuhnya mulai turun. Kalian juga matanya juga udah mulai terganggu, mungkin karena sering misal kan kadang-kadang kita ya zaman sekarang itu sering bekerja itu mau nggak mau harus lihat laptop terus, HP terus ya, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang enggak ya. Tapi apapun itu pekerjaanmu, jadi jangan terlalu gila kerja, jangan terlalu terus kerja terus, ada istirahatnya ya, seperti itu. Kalau waktu istirahat dulu. Dan kalau kalian terlalu suka ngopi, ngerokok, apalagi yang ditambah alkohol, dikurangi, karena ini kesehatan kalian ini sangat udah rentan terganggu ya. Dan ini harus diimbangi dengan olahraga ya. Kalau kalian kurang berjemur, kayak saya kurang berjemur nih, berjemur gitu. Nyuruh ke orang tapi sendirinya malas ya, kan lucu ya kan. Nah itu, nah seperti itu teman-teman ya. Dan setelah asmara, seperti kalian lebih banyak menikmati kehidupanmu, lebih fokus kepada keuangan, pekerjaan, usaha, pengembangan diri dan finansial, lebih fokus ke masa depan, masa tua teman-teman. Mungkin ada pasangan tapi kayaknya lebih fokus kepada usaha, pekerjaan, karir saat ini. Jadi hubungan nanti dulu deh gitu ya, lagi fokus dulu ke penyelesaian tugas-tugas teman-teman atau secara keuangan dan pekerjaan teman-teman gitu ya. Kita ngebahas, atau mungkin ada yang terpisah jarak, mungkin ada juga, tapi ini ya, tapi apapun itu, tapi ini lebih fokus ke karir sih, keuangan. Dan kita ngebahas yang single parent perempuan. Sepertinya ada berita baik yang akan datang kepadamu, dan ini membuat kalian tuh sangat bahagia. Ini bisa berhubungan dengan pasangan yang akan ngajak ketemu, atau mungkin ada pasangan yang udah lama gak ketemu akan ngajak ketemu. Ada juga yang LDRan ngajak ketemu, akan datang ya, akan pergi dari jauh datang kepada kalian. Atau mungkin bisa juga ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha yang baik, bisa juga ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang semakin bagus karirnya, ada keuangan yang semakin meningkat, ada usaha yang sukses, atau ada orang-orang yang akan memberikan peluang pekerjaan atau rezeki untukmu. Tapi bisa juga secara asmara, seperti akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial, yang buat kalian tuh sangat bahagia dan berbunga-bunga sekali ya, secara cinta. Mungkin ada yang memang udah punya hubungan, udah saling kenal, tapi mungkin ada jarak, LDRan, ini akan ketemu. Tapi ini ada juga yang memang kalian ini udah punya hubungan lama, tapi selama ini jaraknya tuh sering banget terpisah karena pekerjaan atau hal apapun. Mungkin akan ada kabar baik untuk secepatnya bertunangan atau menikah, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga akan ada seseorang yang akan datang kepadamu dan benar-benar istilahnya mencurahkan perasaannya kepadamu, menyatakan cinta, mengajak berkomitmen. Ini bisa orang lama, bisa juga orang baru, tapi
ini versi terbaik dia ya, atau kalaupun orang baru, orang lama gitu. Kalau orang baru sepertinya memang akan ada ungkapan cinta yang memang dia ungkapkan kepada kalian dengan hati yang memang sebenar-benarnya ya. Tetapi hati-hati teman-teman, ini ada beberapa orang yang akan datang kepadamu hanya ingin mengambil keuntungan dari teman-teman. Jadi saya nggak bilang semua ya, sekali lagi saya nggak bilang semua, tapi ada beberapa orang, dalam arti ranahnya kecil, akan ada orang yang datang ini hanya ingin mengambil keuntungan dari teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati gitu. Ini bisa orang yang kalian cintai, keluarga, teman dekat, atau siapapun gitu ya teman-teman. Dan jangan senang-senang dulu, hati-hati dulu. Boleh terbawa perasaan, tapi tetap harus hati-hati. Bagi teman-teman yang belum benar-benar kenal banget dengan dia, tapi beda dengan orang-orang yang, bagi teman-teman yang udah kenal banget ya, apalagi udah benar-benar bisa saling mengetahui kekurangan kelebihan mereka, itu beda lagi ceritanya ya. Itu aja teman-teman ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, dan tekan loncengnya ya, agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya gitu ya gitu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.